Baik, saya membagikan firman Tuhan pagi hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 12b. Saya bacakan untuk kita. Kolose pasal 3 ayat 12b. Demikian bunyi firman Tuhan. Kenahkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, Kolose pasal 3 itu ditulis di Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia dengan perikop judul Manusia Baru. Manusia Baru. Kita tahu bahwa kita sebelum percaya Yesus disebut manusia lama. Dan manusia lama kita itu kita tinggalkan, kita mengenakan manusia yang baru. Nah, manusia baru berbeda sekali dengan manusia lama. Saudara, contoh, kalau manusia lama itu seperti yang Paulus ungkapkan, bahwa ketika dia hidup di manusia lama, dia dalam keadaan membenci orang, dia begitu marah sama orang Kristen, dia kejar pengikut Yesus, dia hanya berorientasi kepada diri sendiri, egois, bahkan dia menumpahkan darah orang lain, mengucapkan ujaran kebencian, memaki-maki, menyudutkan, dan segala hal perbuatan. Itu manusia lama. Tapi setelah manusia baru, saudara, apa yang terjadi? Paulus yang dulunya menganiaya orang, sekarang dia dianiaya. Bukannya keluar kemarahan, justru pengampunan. Dia sendiri yang menulis, kalau kamu dianiaya, ampuni, berkati musuhmu, doakan dia. Amin, saudara. Nah, ini terjadi perubahan radikal, perubahan luar biasa. Saudara, bayangkan dari seorang preman rohani, ya, dari seorang yang memakai legalitas surat untuk nangkap orang Kristen, dengan jubah agama, dia tangkapin orang, masukin penjara, hukum gak berkuasa atas dia, kayak dia yang tentuin hukum. Seperti dia yang atur semuanya. Tapi Paulus, ya, dengan nama dulunya Saulus yang begitu jahat, begitu garang, ketika dia bertobat, sebaliknya dia diperlakukan tidak adil, dia dirajam, dia difitnah, dia disiksa, dia dianiaya. Yang mengalir keluar adalah kasih, kemurahan, kelemah lembutan, belas kasihan, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan. Nah, saudara, inilah perbedaan manusia lama dan baru. Nah, di dalam Kolose pasal 3, kitab Kolose itu juga ditulis oleh Paulus. Dan dari seorang preman seperti ini, maaf saya pakai bahasa manusia yang bejat seperti ini, yang udah haus darah, yang penggal kepala orang, gak masalah bagi dia. Ternyata, saudara, setelah bertobat, dia menuliskan satu hal yang indah. Dia berkata apa? Kamu adalah manusia yang baru. Dan manusia yang baru itu mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, saudara, ini adalah sifat-sifat ilahi. Di dalam dunia yang jahat ini, dunia yang keras ini, dunia yang penuh dengan pergumulan, kita melihat bahwa kehidupan yang seperti ini ditunggu oleh dunia, diminta oleh Yesus untuk ditampilkan. Dunia yang kita hidup, dunia yang sudah keras.
Kemarin saya menyaksikan satu animasi, ya, animasi yang berjudul Broken. Seorang anak kecil, ya, animasi tersebut, kartun tersebut menggambarkan setiap kali anak kecil ini tertolak, itu mukanya retak, tangannya retak, badannya retak. Awalnya retaknya dikit. Dan mengherankan, dia lihat sekeliling, semua orang gak ada yang retak. Dia lagi menggambar, melukis, datang temannya mengejek lukisannya, retakannya makin besar. Dia bawa lukisannya pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah, papa mamanya sibuk nelfon, dia tunjukin lukisannya, papa mamanya gak memberi tanggapan. Makin retak badannya, mukanya retak. Dia naik ke atas, dia kecewa sekali. Dia keluar, dia lari, dia mau buang lukisannya. Dia ketemu satu orang yang badannya gak retak, tangannya gak retak, mukanya gak retak, gak broken. Dan orang itu meminjam lukisan, melihat dan berkata, kamu anak yang pintar, kamu anak yang hebat, kamu anak yang luar biasa, lukisanmu bagus. Itu retakannya pulih, saudara. Wah, dia peluk bapak ini yang muji dia. Dia nangis, saudara. Dia lari pulang ke rumah, dia peluk papanya, saudara. Retak-retak di seluruh badan papanya hilang. Dia peluk mamanya, retak itu hilang. Dimulai dari dirinya yang udah hilang. Dia lari ke sekolahnya, dia peluk temannya yang retak-retak itu hilang. Dan film pendek itu cuma sampai 5 menit selesai. Nggak ada kata-kata, cuma hanya peragaan. Saudara, saya merenungkan bahwa anak-anak Tuhan zaman sekarang sebagai terang, sebagai garam, saya percaya bahwa kitalah yang memulihkan keretakan di dunia ini. Amin, saudara. Tuhan memakai kita memulihkan sakit hati di dunia ini. Tuhan memakai kita untuk menunjukkan, mempertontonkan kasih Tuhan kepada dunia ini. Nah, pagi ini, saat ini, saya ingin fokus satu hal. Dari yang dikatakan Paulus, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Semua ini saya percaya ketika dipakai hidup dalam rumah tangga kita, ketika kita mengalirkan keluar kepada anak, kepada pasangan kita, kepada saudara-saudara kita, maka kita akan memulihkan orang. Nah, saya mengambil satu hal yang kita pertajam, yaitu kemurahan. Kemurahan, saudara. Ini yang tertulis di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapamu adalah murah hati. Saudara, kita anak-anak Tuhan semua. Amin. Kita punya Bapa yang sama. Dan Bapa itu diperkenalkan oleh Yesus. Karena gak ada yang kenal Bapa di surga. Kita tidak mengenal sampai pada titik anak Allah yang di surga dikirim ke dunia mengajarkan tentang Bapa itu. Gak ada yang kenal Bapa. Saya gak kenal. Saya gak kenal. Sampai ketika Yesus menyatakan, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita tahu satu hal, bahwa yang kita sembah, yang mengutus anaknya ke dunia, itu adalah Bapa yang murah hati. Saudara, Natal ini bukankah bicara tentang kemurahan Bapa di surga? Amin. Ya. Semalam saya mengikuti Natal, bagaimana ditampilkan orang-orang gereja membeli bingkisan untuk anak yatim piatu. Wow, saudara. Bagaimana saya mengikuti bahwa ada boneka-boneka yang disiapkan 2 karung juga untuk waktu itu di yang jalanan juga. Akhirnya nggak tepat nih kalau boneka untuk anak jalan, untuk jalanan.
Nah, mungkin dari panti asuhan dibagi. Nah, saya melihat saudara, Natal ini begitu banyak orang berbagi. Kenapa saudara? Bukan karena kita lebih punya, bukan karena kita lebih hebat, tapi kita memaknai Natal bahwa kita sudah terima kemurahan, hadiah yang terbaik yang diberikan oleh Bapa yang disebut oleh Yesus, Bapa yang adalah murah hati. Amin saudara. Lalu kalau bapaknya murah hati, anaknya murah hati dong. Betul? Ya. Sama. Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi tidak ada lagi misteri yang menutup pengenalan kita akan Bapa. Bahwa kita jelas tahu Bapa kita yang di surga adalah murah hati. Dia menurunkan hujan bagi orang jahat. Dia juga menurunkan hujan bagi orang baik. Dia memberikan matahari bagi orang jahat. Dia juga memberikan matahari bagi orang baik. Dia memberikan pemeliharaan untuk dunia ini yang di dalamnya dunia yang menolak dirinya. So, bukankah kita bisa sampai akhir tahun 2020 ini, sampai pada detik ini, karena Bapa yang murah hati masih peliharakan dunia ini. Walaupun kita dalam kondisi dunia yang pandemi, masih Dia peliharakan. Amin saudara. So, yang terkasih dalam Tuhan, Bapa yang murah hati ini harus melekat dalam gaya hidup kita. Ketika Paulus mencontohkan dari hidupnya, saudara, Paulus kurang apa pengalaman? Dia pengalaman nangkep orang, bunuh orang, siksa orang, penjarain orang. Pengalaman jahat apa di dunia? Siapa lebih bajingan dari dia? Siapa yang bisa lebih bejat dari dia? Paulus bejat. Tapi Paulus alami bahwa ketika dia diangkat menjadi anak Allah, ketika dia mengalami kemurahan Bapa di surga, Paulus tidak bisa menahan hatinya untuk memberikan kemurahan, bahkan untuk musuhnya. Saudara, dari mana Paulus punya pengalaman seperti ini? Bagaimana Paulus punya pengalaman untuk menyatakan kemurahan ini? Dia bukan belajar dari orang, saudara. Karena waktu dia datang ke Yerusalem, dia pun ditolak murid-murid awalnya. Murid-murid takut. Tapi pengalaman yang mengubah seorang bejat, seorang begitu jahat dan bajingan seperti Paulus. Karena apa? Karena perjalanannya ke Damsik, sinar dari surga menemplak dia jatuh, saudara. Matanya buta, dia dengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Dia sudah bilang Tuhan itu. Lalu yang suara itu bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Bingung dia. Loh, Yesus Tuhan toh? Karena Saulus tahu, yang berkuasa dengan kuasa ilahi. Lihat nih dimensi ilahi bekerja. Meneplak dia, jatuh dengan kemuliaan begitu. Itu pasti Tuhan. Nggak mungkin yang lain. Pasti Tuhan. Tetapi masalahnya, suara itu berkata, akulah Yesus. Loh, Yesus Tuhan ya? Nah saudara, ini yang menjadi sesuatu perubahan yang besar. Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, aku aniaya kamu loh. Dan kalau kamu Tuhan, harusnya aku bukan hanya di tempat begini, mati pun aku wajar. Tuhan matikan saya. Tapi saudara, Saulus kan dimatikan Tuhan. Saulus diberi kesempatan Tuhan. Itu anugerah. Kalau kita kan, kalau orang jahat sama kita, gini, orang jahat udah ngejar-ngejar, tetangga sikat kita, udah begini, betul ya? Orang hutang kita nggak bayar, apalagi jahatin. Saudara, kita lakukan apa? Logikanya adalah kalau orang itu adalah orang yang memang jahat sama kita, ternyata suatu saat kita yang jahatin dia, balik lagi, kita
jahat sedemikian rupa, dia punya kuasa. Dia bisa matikan kita. Itu level di dunia ini. Kejahatan dibalas kejahatan. Itu sifat setan. Tetapi Saulus dengan kejahatannya yang menganiaya orang Kristen, bukan dibalas kejahatan. Yang dari surga membalas dia dengan memberi kemurahan. Sehingga bukan hanya memberikan kemurahan, mengangkat dia jadi rasul, memberi tugas dia. Itu hancur hatinya Saulus. Itu dia gak mampu terima. So maka saya percaya kejahatan gak bisa ngalahkan kejahatan. Tetap hanya kebaikan yang bisa ngalahkan kejahatan. Amin. So maka Saulus ketika hidupnya terbalik, mulai berganti, dia dianiaya, dia disiksa, dia dikejar, dia sanggup mengampuni. Karena dia belajar dari panggilan ilahi itu. Dia belajar dari karya ilahi, karya yang paling agung di atas kayu salib. Dia belajar bagaimana Yesus yang jelas dia masih mendengar beritanya, bagaimana pernah disalibkan. Saulus hidup di zaman ketika Yesus disiksa. Dia tahu semuanya. Maka Saulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 12b berkata, kenakanlah belas kasihan dan kemurahan. Yang Saulus ajarkan persis sama seperti yang Yesus katakan. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, ajaran Yesus ini di Lukas pasal 6 di satu perikop, satu bagian. Seluruh ayat itu sampai ayat 36 semuanya terus itu judulnya kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi musuh kita hari ini. Kadang tanpa sadar keluarga kita jadi musuh kita sendiri. Tanpa sadar keluarga besar kita ada yang di dalamnya. Mungkin mereka pernah membuat kita tersinggung. Keluarga besar kita di gereja, keluarga besar kita di dalam kehidupan sahabat kita mungkin yang baik, lupa mengucapin selamat untuk kita. Bisa jadi ketika kita masuk rumah baru, ulang tahun atau apapun. Tapi relakah saudara, dari pengalaman Paulus menjadi Paulus, kita belajar. Sebagai manusia baru, kenakanlah belas kasihan dan kemurahan. Amin saudara. Kenapa? Karena hanya hal itu yang membuktikan bahwa kita anak Bapa. Saudara, kalau berteriak, ya Aba ya Bapa, kita menyanyi, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, setiap kali menyebut nama Abba, nama Bapa, di situ kita mentok, kita nggak bisa bergerak sebelum kita mengampuni, sebelum kita mengenakan belas kasihan, sebelum kita menurunkan kemurahan. Amin saudara. Bapa di surga bilang gini, kamu teriak sama saya, doa mohon sama saya, kamu panggil saya Bapa. Kalau saya Bapamu, di mana kemurahan hatimu? Kalau saya adalah Bapamu, di mana belas kasihanmu? Kalau kau panggil aku Bapamu, mengapa engkau menahan kemurahanmu? Saudara, mengejutkan saya. Ayat yang terakhir saya pakai ini dalam waktu 2 menit. Perhatikan. Saudara, Mazmur 62 ayat 11b. So berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saudara, jadi saya ingin kita tidak hanya melihat perjanjian baru, karena Alkitab itu tidak terpisah-pisah. Baik kita lihat di Kolose, di Lukas, Mazmur bicara kemurahan hati lebih luar biasa saudara. So kalau lihat ayat 21-nya, ayat 60 ya, pasal 62 ayat 10-nya, ayat 9-nya, itu bicara jangan memeras orang.
Jangan memeras. Jangan lakukan pemerasan. Jangan berbuat jahat. Lalu setelah itu, setelah bicara jangan memeras, lihat ya konsep Alkitab. Bukan hanya berhenti pada jangan. Jadi Yesus bilang begini di Perjanjian Baru. Hukum Taurat berkata, apa yang kamu tidak mau perbuat pada orang, jangan perbuat itu pada orang lain. Itu gampang gak saudara? Itu gampang. Saya gak mau dicubit kok, ya saya gak akan cubit orang. Ya kan? Apa yang engkau tidak mau diperbuat padamu, jangan perbuat pada orang. Saya tidak mau ditempeleng, saya gak akan tempeleng orang. Nah Yesus membawa sebuah yang lebih dalam, sesuatu yang lebih dahsyat. Yesus berkata, hukum Taurat berkata begini, tapi aku berkata, kasihi musuhmu. Perbuatlah apa yang kau ingin orang perbuat bagimu. Jadi lihat saudara, perhatikan bahasanya. Jangan perbuat apa yang engkau tidak ingin orang perbuat bagimu. Itu gampang. Yesus gak berhenti di situ. Itu kata jangan. Jangan perbuat apa yang engkau tidak ingin orang perbuat bagimu. Nah tapi Yesus dorong lebih maju lagi. Perbuatlah apa yang kamu ingin orang lain perbuat bagimu. Jadi kekristenan gak berhenti di kalimat jangan perbuat apa yang kau tidak ingin orang lakukan bagimu. Itu gampang. Saya memang gak mau ditempelin kok. Saya gak mau dicubit, saya gak mau dipukul, saya gak usah pukul. Berarti saya udah hidup baik dong. Yesus gak berhenti di situ. Yesus berkata, apa yang kamu ingin orang perbuat bagimu, perbuatlah bagi orang itu. Saudara nangkep? Jadi gini, saya ingin terima handphone baru di akhir tahun ini. Kasih handphone orang dulu. Loh itu hukumnya betul kan saudara? Nah saudara ini jadi berat kan saudara? Betul? Iya. Oh saya ingin dipeluk orang, penuh kasih gitu. Ini contoh anak kecil gitu, anak-anak. Ya kamu kasihkan pelukanmu ke orang. Oh saya ingin dibawain kue. So saya punya sahabat yang kadang saya di rumah, saya sampai rumah, Bu Tessa, telepon istri, itu ada roti ya, saya bikin roti taruh dekat jendela. Saudara ada orang yang begitu saudara. Saya sampai tersentuh saudara. Saudara saya ngalamin bagaimana tetangga gitu ya. Sampai saya bilang, wah saya telat dikit nih. Jujur saya pun koreksi diri. Istrinya pergi ke Taiwan, pulang. Nih ada oleh-oleh untuk anak-anak. Tapi jujur saudara, kalau kita perbuat begitu ke orang lain, saudara, orang itu rasanya gimana saudara? Pengalaman saya, sejak saya dikasih begitu, setiap kali saya keluar kota, saya ingat tetangga saya. Saya pasti beli sesuatu, saya siapin buat dia. Tak mungkin salah, pasti benar saudara. Dan hukum Yesus lebih maju dari hukum dunia. Hukum Yesus lebih dahsyat dari dunia. Amin saudara? Iya. Maka Mazmur berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Setelah dia mengajarkan jangan memeras, dia kasih tahu apa artinya. Harta kalau bertambah, jangan melekat padanya. Ini sebuah dorongan bahwa motivasi ketika orang memeras berbuat jahat itu sebenarnya karena akar segala kejahatan adalah uang. Betul saudara? Maka jangan memeras. Nah setelah jangan memeras, Mazmur 62 ayat 11b berkata, hatimu jangan melekat kepada harta. So ini sinkron dengan ajaran Yesus, dengan seruan di Alkitab. Dan saudara bagaimana melawan daripada hati yang melekat pada harta. Saudara obatnya apa? Apa obat terhadap dunia yang egois yang memeluk harta? Apa obat, apa penangkal racun keegoisan? Apa obat penawar racun keserakahan? Apa obat yang menetralisir kemarukan, keserakahan, pelit? Apa obat penawarnya? Itu adalah kemurahan. Jadi manusia baru kenakan belas kasihan dan kemurahan. Saudara percaya, ketika kemurahan Bapa merasuk di hati kita, saudara kalau mikir kemurahan Bapa, nah bukan berkat jasmani, bukan, tapi berkat keselamatan. Itu the perfect gift. Itu the perfect gift. Itu hadiah yang terbesar. Saudara kalau kita pikirkan bagaimana Bapa punya satu-satunya anak diserahkan untuk dunia,
untuk engkau dan saya yang melawan dia. Dunia yang egois, dunia yang berdosa, mau melepaskan diri, yang memberontak terhadap Allah. Tetap musuhnya. So ingat Alkitab berkata, sebelum kita percaya Yesus, dulu kita musuhnya Allah. Betul? Alkitab bilang. Tetapi bukankah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ketika dunia masih berdosa? Karena itu, apa yang menghalangi kita untuk memberikan kemurahan kepada musuh kita? Hari Natal ini, di momen ini, Natal adalah kemurahan. Apa penangkal racun dari keserakahan? Apa obat penawar dari kemarukan? Apa obat penawar dari akar segala kejahatan yaitu cinta uang? Obatnya adalah kemurahan. Itu nama pil kemurahan, obat kemurahan. Amin.